Ibu kota. Di negara manapun ibu kota akan menjadi sebuah cermin suatu negara yang mencerminkan kondisi negara itu, dan juga akan menjadi sebuah daging yang ada di dalam potongan pizza. Banyak orang kan yang lebih memperhatikan daging pizza itu daripada kelilingnya. Dan kan proteinnya juga bisa berpengaruh pada kelezatan, pinggirannya, apakah ada sosisnya atau ada kejunya, ada topping sayuran atau enggak. Tapi kebanyakan kita berfokus pada dagingnya. Itulah yang akan menjadi sebuah perumpamaan terhadap ibu kota negara. Nah, pemerintah manapun ketika akan meletakkan ibu kota baru, memindahkan ibu kota lama ke ibu kota baru, maka dia harus bisa menarik perhatian mayoritas. Tidak mungkin ada peraturan-peraturan atau keinginan pemerintah yang bakal ditaati oleh seluruh rakyatnya. Maka harus menarik perhatian mayoritas. Kabinet Indonesia Maju ini memindahkan ibu kota ke Penajam Pasir Utara. Di sini kan mayoritas Muslim, maka cara paling efektif, paling ampuh untuk merangkul, maksudnya membuat mayoritas Muslim setuju terhadap pemindahan ibu kota ini adalah dengan mengeluarkan dalil. Apa aja dalilnya? Apakah dalilnya tepat digunakan untuk sebuah alasan untuk mengiyakan pemindahan ibu kota, untuk mendukung pemindahan ibu kota oleh Pak Jokowi? Untuk kali ini saya tidak akan berani menjawab, bukan kapabilitas saya. Saya juga sama gobloknya dengan kalian yang tidak mengerti tentang tafsir, tentang maksud suatu dalil. Tapi saya habis mendengarkan tentang penafsirannya gitu, tentang penafsiran terhadap dua dalil tadi. Dan saya ingin berbagi dengan teman-teman terhadap penafsiran dari Ustadz Siddiq Al-Jawi. Seperti apa penafsiran beliau? Simak di screen ya. Kita akan mulai. Jadi di media sosial ini ada yang melegitimasi kebijakan pemerintah pindah IKN atau ibu kota negara dengan dua kaidah fikih atau qawaid fikih. Yang pertama itu adalah kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imami 'ala ra'iyati manutun bil maslahah, yang diartikan kebijakan pemimpin terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan. Nah, berdasarkan kaidah ini, ketika Presiden dan DPR memutuskan pindah IKN, maka kebijakan ini patut didukung karena menurut mereka pasti sudah dipertimbangkan masak-masak aspek kemaslahatannya. Kemudian yang kedua itu adalah kaidah fikih yang berbunyi amrul imami yarfa'ul khilaf, yang berarti perintah pemimpin menghilangkan perbedaan pendapat. Nah, berdasarkan kaidah ini menurut sebagian orang itu ketika Presiden dan DPR memutuskan pindah IKN atau ibu kota negara, maka rakyat perlu mendukungnya ya, tanpa perlu pro kontra. Kenapa? Karena kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk undang-undang ini seharusnya menghilangkan pro kontra di antara masyarakat seputar pindahnya IKN atau ibu kota negara. Nah, kalau kita kaji penggunaan dua kaidah fikih itu untuk melegitimasi pindahnya IKN sebenarnya tidak dapat diterima. Ya, kenapa? Karena ada tiga alasan. Ya. Yang pertama, kaidah fikih itu hanya dapat diberlakukan dalam konteks kebijakan seorang pemimpin dalam arti imam atau khalifah, yaitu kepala negara dalam negara khilafah. Jadi tidak dapat diberlakukan secara umum untuk semua pemimpin sehingga mencakup presiden dalam sistem sekuler, yaitu sistem republik. Dan kedua, mengapa penggunaan dua kaidah fikih tadi tidak dapat diterima adalah andai kata imam dalam kaidah fikih itu katakanlah dapat berlaku umum untuk presiden dalam sistem sekuler, yang patut dipertanyakan secara kritis adalah benarkah kebijakan pindah IKN ini atau ibu kota negara ini berdasarkan pertimbangan kemaslahatan? Kemaslahatan macam manakah ketika pindah ibu kota negara ini ternyata di backup oleh para oligark
yang merupakan korporat pemodal raksasa, pendukung rezim anti-Islam dengan modal-modal mereka. Kemaslahatan macam manakah ketika pindah ibu kota negara ini dilakukan dalam kondisi ketika negara dililit utang luar biasa besar yang mencapai 6.771,52 triliun per September tahun 2021. Kemaslahatan macam manakah ketika pindah ibu kota negara ini diduga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang dahsyat, seperti misalnya yang pertama, ancaman terhadap tata air dan risiko perubahan iklim. Kemudian yang kedua, ancaman keberlangsungan hidup flora dan fauna. Dan ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti meningkatnya risiko kebakaran hutan, risiko pencemaran minyak, kemudian penurunan nutrien pada kawasan pesisir dan laut, kemudian lubang tambang yang tidak ditutup sehingga mencemari air tanah hingga menghambat jalur logistik masyarakat. Ketiga, mengapa penggunaan dua kaidah fikih tadi tidak dapat diterima? Karena kaidah fikih yang berbunyi amrul imami yarfa'ul khilaf, perintah pemimpin menghilangkan perbedaan pendapat, ini juga tidak bisa diterima untuk melegitimasi pindahnya ibu kota negara. Kenapa? Pertama, yang dimaksud imam dalam kaidah ini juga khalifah dalam negara khilafah, bukan presiden dalam sistem sekular atau republik. Yang kedua, kaidah ini hanya dapat diterapkan untuk hukum syara yang khilafiyah. Jadi ada beberapa alternatif hukum syariat yang khilafiyah dalam satu kebijakan. Maka khalifah memilih salah satunya. Jadi ini tidak dapat diterapkan untuk undang-undang produk sistem demokrasi yang jelas-jelas bukan hukum syara. Kesimpulannya adalah berdasarkan tiga alasan di atas, penggunaan dua kaidah fikih tadi untuk melegitimasi pindah ibu kota negara tidak dapat diterima. Maka dari itu, kepindahan ibu kota negara sebenarnya tidak mendapat legitimasi apapun dari syariah Islam. Tadi udah pada dengar kan? Dalam Islam, imam atau pemimpin negara yang wajib ditaati adalah pemimpin negara yang mengkonstitusikan Quran dan Sunnah. Pemimpin negara yang menghidupkan segala hukumnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang, apakah Pak Jokowi termasuk kategori itu? Apakah Pak Jokowi yang dulu sempat dibilang mirip dengan Khulafaur Rasyidin termasuk seperti itu?